Sebagai salah satu langkah untuk mendorong percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, Kementerian PPN atau Bappenas kembali menggelar SDGs Annual Conference 2023. SDGs Annual Conference tahun ke-6 ini terdiri dari serangkaian agenda kegiatan yang menggaungkan dan juga mendorong peran serta masyarakat untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia. Lalu seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Tahun ini penyelenggaraan SDGs Annual Conference oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas mengusung tema air, energi, dan pertanian menuju ketahanan pangan berkelanjutan. SDGs Annual Conference yang diselenggarakan pada 5 hingga 7 November 2023 di Yogyakarta ini terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai dari fun bike, fun walk, fun run, serta penanaman pohon bersama. Selain itu, Kementerian PPN Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs juga mengadakan bincang santai kepada para anak muda, serta konferensi internasional hingga penganugerahan Indonesia's SDGs Action Awards 2023. Dalam dialog bersama anak muda Indonesia, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang juga selaku koordinator pelaksana SDGs Indonesia mengajak para generasi muda untuk memanfaatkan bonus demografi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Artis Indonesia yang juga merupakan SDG Mover atau tokoh penggerak isu agenda pembangunan berkelanjutan Chelsea Islan dalam acara ini juga mengajak generasi muda untuk melakukan aksi nyata untuk menjaga lingkungan. Sebenarnya kita harus memulai langkah-langkah kecil gitu, misalnya mulai gaya hidup ramah lingkungan gitu, karena kan salah satu tujuan dari SDGs juga menjaga ekosistem darat, ekosistem laut, dan juga climate change gitu. Sebenarnya langkah-langkah kecil ini kita harus melakukan bersama gitu, jadi tidak bisa hanya dari SDG saja, tapi masyarakat pun juga harus ikut serta. Talk show yang bertema Aksi Anak Muda Inspiratif dan Kreatif untuk SDGs mengajak secara bersama menjaga air, merawat bumi, membangun dengan teknologi untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau, juga menekankan pentingnya aspek kehidupan anak muda dalam mendukung SDGs dari penggunaan media sosial untuk informasi positif. Selain itu, Suharso juga mengajak para generasi muda untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait apa sih itu SDGs dan kenapa ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. Lalu bagaimana juga perkembangan SDGs di tanah air? Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Menteri PPN Kepala Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa. Halo Pak Suharso, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Penting sehat itu. Alhamdulillah, karena kunci nomor satu Pak untuk terkait dengan SDGs. Ya. Pak, tapi kan kita selalu dengar nih, SDGs. Tapi apa sih itu Pak SDGs dan kenapa masyarakat tuh penting untuk mengetahui SDGs? Ya, pertama SDGs itu adalah komitmen global. Jadi sebuah kesepakatan global untuk semua negara bangsa di dunia ini tanpa terkecuali satupun yang tertinggal itu mencapai tingkat kesejahteraan yang baik, mengatasi persoalan kemiskinan, masalah gender, masalah ketersediaan air bersih, ya kemudian juga bagaimana mengatasi emisi gas rumah kaca. Jadi isu-isu yang menjadi isu global karena kita ingin bersama-sama menyelamatkan yang hanya satu bumi ini kan, milik semua penduduk bumi. Jadi jangan satu mengatakan dia lebih hebat dari yang lain. Jadi kebersamaan itu. Nah, Indonesia menjadi salah satu yang ikut serta. Nah, karena itu kemudian diturunkan di dalam program nasional dan kemudian menjadi rencana-rencana aksi di tingkat daerah sampai bahkan di tingkat yang lebih rendah lagi. Nah, masalahnya adalah mengenai knowledge mengenai SDGs ini. Pengetahuan memahami SDGs itu yang memang perlu banyak disebarluaskan, ya, dan juga kita ingin kalau
masyarakat yang cerdas, ya, yang bisa terbangun dengan cerdas, mereka tentu ingin memperoleh knowledge itu dengan baik, memperoleh pengetahuan itu lebih baik, memperoleh sumber-sumber informasi yang lebih baik, sehingga mereka bisa paham. Kalau dia paham, maka dia bisa ikut take apart. Bagaimana dia mau take apart kalau dia sendiri nggak paham gitu kan? Nah, sebelum sampai paham, tentu dia harus merasa terundang, terpanggil gitu. Bagaimana membuat dia itu terpetik gitu ya, supaya terdorong untuk mau. Nah, itu pekerjaan kami di pemerintah untuk melakukan sosialisasi ya kepada semua pihak dan terutama generasi muda. Ya, kalau generasi muda kan pendekatannya pasti lebih lebih mudah membagi informasi, apalagi sekarang sudah digital ya. Aksesnya sangat mudah. Luar biasa mudah untuk dikomunikasikan dengan bahasa mereka sekalipun. Nah, tetapi setelah mereka merasa oh ini penting apa tidak, itu kan jadi pertanyaan. Nah, penting atau tidak itu memang harus menyentuh kebutuhan mereka, menyentuh keperluan masa depan mereka. Nah, kalau mereka itu paham bahwa ini menyentuh kepentingan mereka sendiri di masa depan, maka dengan sendirinya dia akan terdorong untuk ikut serta. Saya kira itu pertama untuk soal Sustainable Development Goals. Memang ada 17 goals yang dirumuskan di sana. Tapi yang pertama-tama kan yang ingin didorong semua oleh semua negara itu adalah tingkat kesejahteraan, kemudian kemiskinan itu bisa ditekan, kemudian pemerataan yang baik, jangan terlalu jomplang gitu, kemudian gender ibu dan anak harus dan ya gitulah. Nah, sebagai koordinator pelaksana nih Pak, seperti apa sih langkah konkret atau upaya dari Kementerian BPN ataupun Bappenas sendiri untuk mengakselerasi percepatan tercapainya SDGs di Indonesia? Ya, pertama kami kan menyusun dalam bentuk rencana aksi nasional. Nah, rencana aksi nasional ini kemudian kami bagi habis gitu ke semua sektor dan kemudian juga kami diseminasi itu ke daerah dan kami berharap daerah kemudian mempunyai rencana aksi di tingkat lokal ya, dan itu dari sisi struktur pemerintahan ya, tapi kita juga ingin mengajak publik yang lebih luas ya kan, masyarakat yang lebih luas termasuk para pengusaha, kemudian para akademisi dan seterusnya, artinya semua orang ikut serta itu. Nah, jadi tidak hanya dianggap ini SDGs itu milik pemerintah, wah ini SDGs ini hanya program pemerintah, tidak. Nah, selain itu kami kemudian memasukkan kebijakan-kebijakan yang pro SDGs. Jadi kita men-streamline semua program-program nasional ya di dalam rencana kerja pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah itu dengan SDGs. Nah, ya kita bersyukur bahwa 17 goals itu memang sepadan dengan apa yang sedang kita kejar untuk Indonesia Emas 2045. Oke, tapi yang menarik nih Pak, Komite Ekonomi dan juga Sosial PBB untuk Asia Pasifik pada SDG Summit di New York beberapa waktu lalu itu melaporkan Pak, kalau ternyata wilayah Asia Tenggara ini tertinggal bahkan sampai 35 tahun Pak terkait dengan pencapaian SDGs. Tanggapan Anda seperti apa dan gimana sih Pak progresnya kalau di Indonesia sendiri? Ya, saya kira itu pertama karena soal dilanda oleh COVID ya di seluruh dunia. Jadi itu sesuatu yang tidak ada presidennya. Jadi tiba-tiba kita menghadapi itu, maka tertunda. Tapi kita bersyukur bahwa dari 200-an indikator yang ada, 62% Indonesia setelah mencapai. Memang ada yang perlu perbaikan, kemudian ada yang perlu perhatian yang lebih. Ya, tetapi setidak-tidaknya kalau untuk diukur secara nasional, Indonesia tidak sejauh itu. Kalau rata-rata dunia kan bisa tertinggal sekitar 42 tahun. Kalau di kawasan ASEAN ini sekitar 35 tahun. Nah,
sebenarnya kita tidak perlu lagi berpikir mengenai ketertinggalan itu ya. Kalau menurut saya ya itu harus kita mitigasi, kemudian kita atasi gitu kan. Ketertinggalan itu tidak untuk disedihkan gitu, tidak. Saya kira ya kita coba bagaimana membuat loncatan-loncatan percepatannya supaya target dari SDGs itu bisa kita raih lebih cepat. Nah, upaya konkretnya seperti apa Pak? Karena kita tahu target SDGs sendiri kan 2030 nih Pak. 7 tahun lagi ini nggak berasa Pak, bukan waktu yang singkat tapi sebenarnya nggak lama juga. Seperti yang saya sampaikan, pertama kita men-streamline ya kebijakan-kebijakan kita di dalam penyusunan program pemerintah dari sisi pemerintah nih RKP itu semua based dengan SDGs. Jadi kalau misalnya kita bicara soal menurunkan kemiskinan, itu kan salah satu dari SDGs. Kita ingin menekan agar kita punya Gini rasio itu terperbaiki dengan baik ya, mendekati 0. Itu salah satu dari goals di SDGs ya. Kita ingin menyediakan air bersih yang menjangkau seluruh rumah tangga di Indonesia. Nah, itu adalah SDGs. Jadi kita bersyukur bahwa banyak hal dari tujuan-tujuan pembangunan dan target-target pembangunan itu dia sinkron ya, dan sehingga sehingga kita mengorkestrasi pembangunan 5 tahunan. Sebenarnya kita mengorkestrasi cara pelaksanaan SDGs. Masalahnya adalah knowledge ini harusnya dimiliki oleh semua jenjang pemerintahan sampai di tingkat bawah. Oke, tentunya untuk mencapai SDGs ini kan pemerintah tidak bisa sendiri ya Pak, butuh kolaborasi, kemudian mungkin kerjasama dengan multisektor. Seperti apa sih Pak upaya kolaborasi ini baik dengan mungkin organisasi internasional maupun melibatkan masyarakat? Ya, kita banyak punya kerjasama ya dengan para pengusaha, para philanthropers, kita juga punya kerjasama itu, dan kita juga membangkitkan daerah yang punya kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya. Saya kira luas sekali yang kita coba dorong untuk mengajak partisipasi publik lebih deras lagi, lebih kencang lagi ya, supaya mereka memahami bahwa SDGs ini adalah urusan bersama gitu. Nah, itu kita buka saja, kita berikan. Jadi jangan dibikin kayak targeting, ini targetnya pemerintah, ini cuma target. Saya kira enggak, tapi ini adalah target semua penduduk di muka bumi dan kita menjadi bagian dari itu. Termasuk anak-anak muda ya Pak ya. Ya, jelas. Tapi satu sisi kan kita tahu Pak, Indonesia ini dihadapi dengan bonus demografi. Nah, gimana sebuah momentum ini Pak kita jadikan peluang Pak bagi terakselerasinya pencapaian SDGs di Indonesia? Ya, nah itu kembali yang saya sampaikan tadi. Kalau generasi muda, anak-anak muda sekarang, kan pertama cara berkomunikasi dengan mereka tentu sudah berbeda dengan zaman yang sebelumnya ya. Jadi dengan mereka bahasanya akan lebih lebih terapan gitu, bahasanya lebih bahasa mudah dipahami mudah ya Pak, dipahami, sehari-hari. tidak teoretikal begitu, tetapi bahasa yang mengundang mereka untuk bertanya saja. Kalau bertanya saja sudah hebat gitu. Tapi kalau bahasanya saja itu tidak mengundang mereka, membangkitkan curiosity mereka, keinginan tahuan mereka, juga runyam juga itu. Kenapa itu? Supaya mereka mau ikut serta memahami. Seperti saya sampaikan bahwa kalau tidak paham bagaimana mau ikut berpartisipasi. Nah, jadi anak-anak muda itu mesti diberikan kesempatan dan paling tidak dengan contoh-contoh yang sederhana yang mereka bisa lakukan sendiri. Seperti di berbagai kesempatan saya sampaikan, Anda kalau beli baju, ingat kalau Anda beli baju baru satu, itu artinya Anda akan bertransaksi dengan 26 sampai 28 kilogram ekuivalen CO2. Nah, tinggal bagaimana Anda mau mengembalikan itu, ya kan? Nah, jadi kalau dia pikir, oh kenapa itu dan seterusnya, oh berarti dia
berebutan atau ikut membentuk karbon dioksida, dan itu artinya mengurangi kesempatan oksigen lebih banyak di muka bumi. Nah, knowledge seperti ini, sekecil ini yang harus mereka bisa miliki dengan baik. Kemudian air gitu. Air itu dianggap, ini air gratis kok gitu kan. Nah, air itu bukan sesuatu yang gratis gitu. Demikian juga mengelola sampah, ya kan. Sampah kalau dibiarkan dia akan membentuk gas dan kurang baik dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak pengetahuan di sekitar mereka yang sebenarnya kita ajarkan kepada mereka, termasuk misalnya juga bagaimana menyelesaikan makanan itu dengan baik di piringnya. Artinya dia tidak pernah memproduksi sampah. Jadi bagaimana menolkan sampah, dimulai dengan kalau mau makan ya ukur bahwa segitu yang diambil, segitu yang dihabiskan gitu. Kalau nggak suka jangan coba-coba, cicip sedikit baru di ini. Karena kalau sampah menumpuk di piring, wah luar biasa. Kita ini sekarang negara yang termasuk sampah dari makanan itu termasuk yang tertinggi di dunia. Itu jadi tadi langkah-langkah ataupun aksi nyata ataupun hal kecil ya Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutamanya anak-anak muda nih, generasi milenial maupun Gen Z, untuk turut serta dalam mendorong tercapainya SDGs. Dan yang pasti dibutuhkan juga kolaborasi, komitmen dan juga sinergi dengan berbagai pihak, karena balik lagi untuk terwujudnya SDGs dibutuhkan komitmen dan juga kesadaran bersama. Terima kasih Pak Suarso atas waktunya. Sehat selalu untuk Anda Pak. Terima kasih.